Setelah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan secara holistik, maka tibalah saatnya untuk melakukan eksekusi terhadap perencanaan tersebut. Eksekusi pertama adalah yang namanya mengidentifikasikan solusi IT bagi bisnis, atau dalam COVID disebut sebagai Identify Automated Solutions. Intinya adalah bahwa kita akan menanyakan kebutuhan IT dari user, atau biasa yang diistilahkan sebagai business requirement. Setiap organisasi memiliki kebutuhannya masing-masing secara unik, sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteksnya sendiri-sendiri. Sebagaimana layaknya dalam dunia kedokteran, sebelum ada treatment pasti ada diagnosa dulu. Melakukan aktivitas pendefinisian kebutuhan pengguna adalah merupakan suatu diagnosa yang wajib dilakukan agar nanti treatmentnya juga benar. Oleh karena itu, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Yang pertama, yang merupakan sebuah kendali objektif adalah mendefinisikan dan mensosialisasikan serta tentu saja memastikan user requirement atau business requirement atau kebutuhan organisasi terkait dengan IT, baik secara strategis maupun secara teknis. Kalau salah mendeskripsikan kebutuhannya, tentu nanti akan keliru pula dalam membangun IT-nya. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kebutuhannya secara benar. Di tataran strategis biasanya yang disampaikan adalah batasan-batasan prinsip yang harus ditaati. Misalnya adalah membutuhkan teknologi informasi untuk membuat laporan yang transparan dan akuntabel, atau membuat agar teknologi informasi bisa membantu organisasi mengurangi antrian pelanggannya secara signifikan. Atau misalnya juga adalah pokoknya requirement bisnis terhadap IT adalah untuk mengurangi lead time dari pengiriman barang dan lain sebagainya. Sementara untuk tataran teknis bisa hingga mencapai model arsitektur dari database, bisnis proses, software, program, infrastruktur, jaringan, dan lain sebagainya. Itu hal pertama yang harus dimiliki. Yang kedua yang namanya risk analysis report, yaitu laporan mengenai analisa risiko. Ada beberapa aspek yang bisa lihat terkait dengan analisa risiko di sini. Pertama adalah risiko jika tidak memiliki IT yang akan dibeli. Kira-kira apa? Apakah perusahaan akan kalah bersaing, ataukah perusahaan akan dipandang sebagai organisasi yang tidak akuntabel, atau seperti apa? Itu risiko pertama, yaitu risiko yang dihadapi seandainya perusahaan tidak memiliki IT yang diinginkan. Atau risiko kedua, katakanlah IT ini sudah dimiliki, tapi di tengah-tengah jalan IT ini rusak, mati, hang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Risiko apa yang bisa ditimbulkan atau yang mengancam organisasi? Bisa juga dilihat dari aspek ketiga. Aspek ketiga terkait dari risiko pengembangan IT yang dimaksud dari berbagai segi. Kalau ingin membuat A, risikonya apa? Ingin membuat B, risikonya apa? Membuat C, risikonya apa? Baik risiko market, risiko operasional, risiko citra, dan lain sebagainya. Itu hal kedua, yaitu mengenai hal-hal terkait dengan risiko. Yang keempat, barulah melakukan atau membuat yang namanya feasibility study atau studi kelayakan terhadap beberapa solusi yang ditawarkan atau beberapa pilihan skenario pengembangan IT yang ditawarkan. Tentu saja berdasarkan requirement tadi akan banyak proposal masuk menawarkan cara A, cara B, atau cara C. Masing-masing harus dilakukan feasibility study untuk melihat risiko exposure-nya, manfaat yang diperoleh,
serta perimbangan antara cost dan benefit yang diperoleh sebelum nanti akan ditentukan skenario mana yang akan dipilih atau arsitektur mana yang akan diadopsi. Dan akhirnya yang terakhir adalah final decision dan persetujuan. Setelah mempelajari semua dokumen laporan terkait dengan risiko dan juga cost benefit dan juga studi kelayakan, maka organisasi akan menentukan keputusan mana yang akan diambil untuk memastikan jenis IT yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terima kasih.